Oke, gua nggak tahu sama ngapa lagi ya, karena pas gua baca berita yang satu ini, gua jadi rada kesel dengan Sony sekarang. Yap, Dakota Johnson dituduh oleh Sony Pictures karena dianggap gak becus dalam merankan manda web di film solo Sony Spider-Man Universe ini. Oke, kita nggak bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut dengan video ini ya, bahwa video ini akan penuh dengan misu-misu gua. Jadi buat kalian yang lagi puasa di hari pertama, siapkan diri kalian karena ini akan mengundang emosi kalian, termasuk gua sendiri sebagai hostnya. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, gak ada angin, gak ada hujan. Ada sebuah berita yang bikin gempar seluruh para fans Marvel bahwa Sony telah menyalahkan Dakota Johnson sebagai aktrisnya karena dianggap dialah yang telah membuat film manda web ini gagal di pasaran. Lah, gua aja sebagai fansnya aja ketika lihat berita satu ini, gua antara ngakak dan juga kesel sih. Kan dia sebagai aktrisnya doang ya, dan dia juga ikutin kok arahan dari saudara dan juga penulis skripnya. Kenapa dia disalahin? Well, kita udah tahu ya bahwa ini adalah ulah Sony yang berusaha untuk cuci tangan karena mereka nggak mau diserang oleh para fans dan juga netizen karena kegagalan manda web yang satu ini. Ya lu jangan salahkan aktrisnya, salahkan sutradara dan juga penulis skripnya dong. Karena kan mereka yang mulai proyek yang satu ini, yang dimana dari sutradara aja, yaitu si S.J. Clarkson aja bener-bener gak berpengalaman soal film superhero, dan juga penulis skripnya yang punya portofolio yang suatu saya gue ngomong portofolionya nggak bagus banget ya. Apalagi dari segi sinematografinya dan juga DOP-nya aja itu udah kacau. Ditambah lagi skripnya itu kacau banget fasenya. Maka memang dari awal ini film ini udah gak beres. Dan dari official trailernya aja itu udah dihujat banyak banget oleh para fans loh. Karena Sony ini sosokan ngide bikin sebuah konsep cerita manda web ini yang sangat berbeda dari versi komiknya. Sekali lagi, si Dakota Johnson ini hanya sebagai aktrisnya doang. Dia cuma ikutin arahan dari bosnya doang loh ya. Dan ini yang bikin konyol sih. Kalau kalian sempat lihat interviewnya dia ketika dia diwawancari oleh para media, yang dimana dia mengatakan 3 film Spider-Man favoritnya aja itu udah salah semua loh. Masa ada film The Goblin of Spider-Man? Anjir lah ya. You name the 3 Spider-Man Tom Holland movies. Spider-Man, here he comes. Here he comes. Yes. Spider-Man, and he's back. Harry, Spider-Man, and the Goblet of Man. Dari sini aja kita bisa melihat kalau Sony ini gak kasih pengarahan kepada Dakota Johnson mengenai apa yang sudah diucapkan kepada para media. Oke, gua akan jelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana perkara ini awalnya seperti apa. Yang dimana awalnya ini bermula di sekitaran tahun 2022, yang dimana project manda web siap dibuat oleh Sony Pictures, dan Sony akhirnya pilih Dakota Johnson sebagai manda web di film mereka. Yang dimana dia sebagai aktrisnya juga perlu tahu dong bagaimana filmnya, bagaimana kisahnya, skripnya seperti apa, dan juga siapa aja yang main. Itu semuanya harus dia tahu terlebih dahulu. Dan ternyata skripnya itu katanya ya dari pihak insider Marvel yang gua tahu, ternyata skripnya itu bagus banget dan itu berhubungan dengan multiverse MCU, dan juga katanya Spider-Man sendiri juga akan nongol di film itu. Ya jelas dong ya, si Dakota Johnson sebagai aktris ya juga approve dong bahwa dia itu baru pertama kali main di film superhero dengan laga yang sangat gede sekelas Marvel. Oke lah, dia langsung tanda kontrak antara dia dengan Sony Pictures untuk project film manda web ini. Tapi ternyata pas hari syuting, semua naskahnya dirubah total oleh Sony. Yang dimana awalnya skripnya tuh udah bagus banget, ternyata skripnya beda lagi. Yang dimana skripnya itu adalah isinya dari film manda web yang udah kita tonton sekarang. Yang dimana gak ada kemunculan Spider-Man, Universal Standalone, bahkan jalan ceritanya aja itu udah cukup membosankan sekali. Makanya Dakota ini merasa dijebak oleh Sony karena mereka itu mau sewa aktrisnya gede tapi memaaf dengan film yang cukup cheap sekali.
Lalu setelah film Marvel udah rilis di box office dan ternyata banyak banget fans yang udah mengkritik tentang hal ini, akhirnya Dakota Johnson kena amuk dari Sony. Lah kan dia kan cuma kerja sebagai aktris, bahkan dia sebagai interview oleh media aja dia benar-benar passion kok dalam memerankan si Marvel yang satu ini. Bahkan Dakota Johnson katanya juga dituduh oleh Sony karena dia gak nonton filmnya sendiri ketika film itu sudah tayang di bioskop. Anjir lah ya. Ini mungkin buat yang belum tahu ya, banyak loh aktor aktris di luar sana itu mereka tuh belum nonton hasil film yang mereka perankan karena mereka banyak project dan usaha yang harus dijalankan. Dan itu gak masalah, dan itu adalah hal yang sangat lumrah banget di dunia perfilman Hollywood. Apalagi sekelas Dakota Johnson. Ini adalah aktris besar loh, yang dimana pastinya mungkin dia belum ada waktu ya karena ada halangan atau pekerjaan yang lain. Well, kita nggak tahu ya. Makanya seharusnya Sony ini nggak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Wong dia cuma kerja kok. Justru Sony sendirilah yang sosokan ngide bikin film Marvel ini, yang dimana mereka bikin konsep cerita yang super duper kreatif sampai otak gua puyeng ngeliatnya. Adeh. Oke. Kita coba lihat semua list film Sony Spider-Man Universe setelah Marvel ini ya. Ada Kraven the Hunter, ada Venom ketiga, dan juga ada El Muerto yang katanya juga akan lanjut syuting di project SSU yang satu ini. Jujur semua projectnya ini untuk saat ini ya yang lumayan menjanjikan itu adalah Kraven the Hunter menurut gua. Yang dimana memang dari official trailernya aja itu lumayan sih, dan kayaknya bisa mengangkat SSU sedikit ya. Tapi kalau untuk film ketiga dan juga El Muerto, ini yang gua takutkan. Dan gua katakan ini kita nggak butuh banget project-project yang seperti ini untuk kelas Spider-Man Universe. Yang kita butuhkan adalah di mana Spider-Man-nya. Namanya Sony Spider-Man Universe, tapi kok nggak ada Spider-Man-nya? Kan aneh banget ya. Makanya gue dari awal udah curiga kalau Sony ini kayaknya kalang kontrak oleh Disney, yang dimana mungkin isi perjanjiannya adalah kalau Sony nggak boleh bikin live action film Spider-Man dan mereka hanya bisa bikin film animasinya aja. Makanya kemarin animasi Sony yang Spider-Man Across Spider-Verse aja itu udah menang Oscar loh. Bahkan mereka dianggap sebagai film animasi grafik terbaik, dan juga cerita dan juga skripnya bagus banget. Nah, mungkin banyak banget yang bertanya, kenapa Spider-Man itu bisa dimunculkan di film Morbius? Karena itu ada kerjasama antara Disney dan juga Sony. Kan itu kan menjadi sambungan dari Spider-Man No Way Home ya, yang dimana multiverse ini sudah terpecah belah dan ternyata full choice nyasar ke Sony Spider-Man Universe. Makanya Sony bisa munculkan nama Spider-Man di situ. Sementara kalau Marvel kan kagak gitu loh. Bahkan mereka udah ke statement bahwa film ini terpisah dari Venom dan kawan-kawan lagi. Nah, intinya adalah yang bisa gue katakan bahwa Sony ini gak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Dakota Johnson. Justru Sony lah yang harus koreksi diri bahwa mereka itu harus membuat sebuah project yang dimana project ini bisa berkaitan dengan Spider-Man dan juga bisa memunculkan Spider-Man itu sendiri yang namanya Sony Spider-Man Universe. Kan aneh kan kalau nggak ada Spider-Man. Oke, itu cuma mengenai berita soal Dakota Johnson yang dituduh oleh Sony Pictures karena kegagalan Marvel di box office. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian ya, para netizennya Budiman yang satu ini. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai berita satu ini, well, silahkan tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua video menarik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!